Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Maskur SPD MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum PAI tingkat menengah, dan tak lupa kepada kawan-kawan semua yang kami cintai dan kami banggakan. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi mengenai implementasi akidah atau keimanan dan strategi pembelajarannya. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Naila Amania Mohibin selaku moderator, kemudian Afiful Hadi selaku pemateri. Selanjutnya kepada pemateri kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Naila sebagai moderator. Saya di sini sebagai pemateri akan menyampaikan presentasi makalah kami yang bertema implementasi akidah atau keimanan dan strategi pembelajarannya. Poin pertama yaitu terkait pengertian strategi pembelajaran akidah akhlak. Bagaimana strategi itu? Strategi adalah siasat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Terus untuk strategi pembelajaran yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Akidah sendiri, akidah adalah keyakinan atau keimanan yang benar yang terrealisasikan dalam perilaku akhlak yang mulia. Jadi bisa disimpulkan strategi pembelajaran akidah akhlak adalah suatu metode yang sadar dan terencana dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Poin 2 yaitu tujuan strategi pembelajaran akidah akhlak. Tujuannya yaitu berdasarkan Permenak nomor 2 tahun 2008 mata pelajaran akidah akhlak di madrasah yaitu bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat yaitu satu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam. Sehingga apa? Sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanannya dan ketaatannya. 2 yaitu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Poin 3 yaitu fungsi strategi pembelajaran akidah akhlak. Fungsinya apa?
Fungsinya yaitu memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul Allah. Terus yakin akan hari kiamat dan qada qadarnya Allah. 2. Memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak baik berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, atau manusia dengan alam lingkungan. Poin D yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran akidah akhlak. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Menurut Rawentry, tahun 1974 mengelompokkan ke dalam strategi pembelajaran penyampaian, penemuan atau exposition, discovery, learning, dan strategi pembelajaran individual atau group individual learning. Dalam strategi exposition, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Menurut Roy Killen menyebutnya dengan strategi pembelajaran langsung, direct instruction. Mengapa dikatakan strategi pembelajaran langsung? Sebab dalam strategi ini materi pelajaran disajikan begitu saja kepada siswa. Siswa tidak dituntut untuk mengolahnya. Kewajiban siswa adalah menguasainya secara penuh. Dengan demikian, dalam strategi exposition, guru berfungsi sebagai penyampai informasi, berbeda dengan strategi discovery. Dalam strategi ini, bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa dalam berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Terus poin E yaitu strategi pembelajaran akidah akhlak yang tepat. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi perubahan perilaku adalah hasil belajar. Artinya, seorang dikatakan telah belajar jika ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan akhlakul karimah dan adab islami dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran tergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Misalnya metode tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan lain-lain. Maksud istilah pendekatan dalam kajian ini ialah pendekatan terhadap seluruh unsur terkait dalam pembelajaran.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk seterusnya kami persilahkan kepada moderator. Sebelumnya, bila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, saya sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Kemudian saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok kami. Nah, dari pelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran merupakan tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap orang yang berkecimpung dalam profesi keguruan dan kependidikan. Banyak upaya telah dilakukan, banyak pula keberhasilan telah dicapai, meskipun disadari bahwa apa yang telah dicapai belum sepenuhnya memberikan kepuasan, sehingga menuntut renungan, pemikiran, dan kerja keras untuk memecahkan masalah tersebut. Menganalisis upaya meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran pada intinya tertumpu pada suatu persoalan, yaitu bagaimana guru memberikan pembelajaran yang memungkinkan bagi siswa terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai tujuan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penentuan strategi dan pemilihan metode pembelajaran yang tepat adalah salah satu solusinya. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa dilakukan dalam pembelajaran akidah akhlak adalah pembelajaran konstekstual atau contextual teaching and learning, atau bisa disingkat dengan CTL, yaitu suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.